Terus ketika menyampaikan di tempat open mic lupa gitu. Tiba-tiba lupa gitu. Lupa ya. Terus ada sampai ada misal punchline nih. Hening gak ada yang ngomong. Terus ada yang bilang penonton, "Yuk bisa yuk." Ngawi Jawa Tengah. Duh, Ngawi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kok iso Jawa Tengah sih? Ini apa sih? Aku bodoh. Ulang. Kita nggak pernah bahas. Eksklusif. Barusan podcast ini. Ya. Eksklusif ya teman-teman. Eksklusif. Tanda merah. Set eksklusif. Oke, gimana? Kita nggak pernah bahas ini di band Bentar. dan lain-lain. Musik serius. Nah, ya. Ya, nggak pernah. Iya. Musik serius. Jadi biasanya Sik bro. Serem bro lagi bro. Serem bro. Halo teman-teman semuanya, baik lagi dengan saya Norik Barisman di Cross Mode. Jujur itu asik, baper itu berisik. Kali ini saya bareng dengan teman-teman stand up Indo Malang. Tepuk tangan dulu buat Indo Malang. Di sini ada Mas Teza, sehat ya? Sehat, Mas. Mas Alhamdulillah. ilmu, Mas Komes ya. Jadi bertiga ini mewakili stand up Indo Malang. Berarti harusnya adalah orang-orang paling lucu sak ngalam, coy. Iya, asli. Bayu Skak kalah lucu. Iya. Apa itu Bayu Skak? Iya, waduh. Dia gak masalah itu. Kalau sedunia Iya. Tapi kita suka nonton Sekawan Limo, tapi maksudnya kan kita tetap ya. Ya, tetap ya. Ya, langsung statement, coy. Iya. Ya. Jadi di sini di Cross Mode ini kita ngobrol-ngobrol lah ya, bincang-bincang. Kita ingin tahu komunitas-komunitas di Indonesia itu apa aja ya, dan ini salah satunya kita main ke stand up Indonesia cabang Malang. Bener gitu ya? Betul sekali. Bener ya. Ini awal mula untuk stand up Indo Malang ini dibentuknya tahun berapa, Mas? Terserah siapa yang jawab. Yang jawab. Iya. Kan dia paling tua di sini. Paling tua, saya paling muda. Ya, ini. Saya yang umur berkomunitasnya paling tua di sini nih, Mas. Oh gitu. Ya. Umur nabung ya. Mulai tahun berapa, Mas, dibentuknya? Kalau stand up Malang itu dibentuk mulai tahun 2011. Hampir sama kayak ya sama munculnya stand up di Indonesia. Gini, prosesnya ya kalau ingin misalkan di suatu kota mau buat stand up Indo cabang sendiri, itu harus izin ke pusat atau tiba-tiba buat aja kemudian laporan kalau di kota ini ada gitu. Gimana? Awalnya sepertinya kalau dari kota itu sendiri itu ngumpulin massa dulu. Ngumpulin massa terus bikin acara open mic dulu. Kalau acaranya udah Rutin, lancar, udah lancar, Baru dilapor. baru lapor ke pusat ya. Ya. Dan kalau udah gitu. lapor itu baru secara resmi boleh pakai nama Indo gitu, Mas. Oh, gitu. Stand up Indo apa gitu. Totalnya sampai saat ini ya yang terdaftar ya. Apa tuh, Mas? Terdaftar di stand up Indo Malang itu ada berapa komika? Oh, anggotanya ya. Anggotanya udah berapa ya? Tapi 40-an sih. Iya, 40-an. ya. Itu yang aktif ya. Yang pasif wah banyak. banyak. Kalau setiap open mic yang datang yang perform itu rata-rata. 8 Ya, stand up Malang Iya, Belasan ya. Merasa Setiap hari apa Bang, di sini? beda biasanya. Iya. Setiap hari apa? Open mic di Jumat di Malang Jumat malam. Ya, acaranya namanya Jumat Tawa di Merjosari. Berarti Jumat pasti lucu ya. Mas. Di mana Don? Di mana? Di Merjosari. Buat teman-teman sekitar Malang Raya Iya. ya. Kalau misalkan Jumatnya lagi galau, lagi kelabu, lagi putus cinta, butuh tawa-tawa, silakan datang ke open mic-nya stand up Indo Malang di Mojosari. Mana tadi? Di Tuman Cafe sih, Mas. Bukan di Merjosarinya ya. Maksudnya Tuman Cafe di Merjosari. Takutnya ke taman mereka. Takutnya ke Taman Merjosari. Iya, takutnya. Gitu. Atau yang paling gampang teman-teman cek aja Instagram stand up Indo MLG _MLG ya. Nah, ini masalah gini coy ya. Asik iki. Serius iki. Jadi gini, ini masalah outfit. Kan biasanya kan dalam sebuah komunitas tertentu kan biasanya ada penanda, oh kalau outfitnya gini biasanya anak ini komunitasnya ini. Ya kan? Contoh. Kayak karakternya gitu ya. Contoh misalkan anak basket, ya kan biasanya pakai yang gombrong-gombrong. Oh ya. Kalau anak stand up itu outfit untuk penandanya, wah ini saya komika banget nih. Gimana? Apakah ada penanda khusus atau ya udahlah biasa aja lah? Gimana? Kalau Satu-satu mungkin satu-satu. Ya, Kalau dari saya melihat
skena apa? Stand up. Stand up komedi kalau lihat secara komik tuh nggak ada yang menjadi Pesan ya, terserah ya. pokoknya rapi, naik ke panggung pakai sepatu, menghargai penonton Panggungnya lah. sama penonton. Tapi biasanya dari anak sendiri ada apa? Dari komika pribadi sendiri itu ada kayak, oh ini ciri khasku loh. Misal kayak di stand up Malang ada namanya Dewangga. Itu ciri khasnya dia pokoknya pasti ada ornamen warna merahnya lah. Bingung kemarin. Dia bingung. Di Jakarta juga ada namanya Dwi Suci berapa? 10. Dia kalau stand up tuh pakai scarf. bandana. Pakai scarf. Iya, Harus. akhirnya. Ya. Oh gitu. Kalau Mas siapa tadi? Teza, saya Teza. Kalau Mas Teza, Jujur saya nggak mempersiapkan yang gimana-gimana banget. kalau kamu sendiri, misalkan pas waktu open mic atau lagi ada job untuk stand up lah, outfitmu yang paling nyaman biasanya seperti apa? Outfit yang paling nyaman, langsung jujur aja. yang lagi gak ke laundry aja. Karena menurutku yang harus kita pakai yang terpenting adalah kepedean kita dalam menjalani hari. Wow, itulah yang gitu ya. itulah yang memancarkan. Nggak ada outfit tertentu. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi apa aja dipakai Apa ya. aja yang dipakai. Kalau versinya Mas Teza, Iya. kalau Gomez. Ya sebenarnya kalau dari saya sendiri selama nyaman ya dipakai aja, nggak ada spesifik harus pakai kaos apa, kaos itu kayak gitu. Itu pasti. Gaya-gaya Mohan gak sih? Mohan tuh. Iya kayak Mohan. Nah, ini Jejo Mohan. Jejo Mohan. Tapi seberapa penting sih outfit kalau misalkan ya ini menurut kalian bertiga ya atau orang yang sudah berkecimpung lama di dunia stand up. Saya ingin tanya dulu mulai apa istilahnya komik istilahnya ya. Iya. Nah, stand up mulai sudah berapa lama? Oh saya gabung stand up Malang berarti. Dari 2020 saya. 2020 sekarang sudah 5 tahun ya. 5 tahun kurang. Udah matang sekali berarti ya. Amin. Sudah berapa semoga. kali spesial show? Waduh. Belum. Oh, belum. Belum waktunya. Belum waktunya. Elmo? Saya udah 2018. Sudah spesial show berarti. Belum. Belum juga. Gomez 2023. Saya paling muda di sini. paling muda. Paling muda. Tapi secara umur paling tua saya. Tiap komika itu kan punya karakternya masing-masing, ya kan? Dan setahu saya ini, mohon maaf kalau salah ya, stand up comedy itu kan ada beberapa genrenya kayak musik kan ya, ya kan? Ada yang misalkan storytelling, ada yang apa? Kayak siapa namanya Uus yang cepet-cepet itu loh. Oh ya, Apa sih namanya? one liner. One liner. Kayak Primawan. Primawan gitu ya. One liner kemudian Ada juga yang misalkan kayak apalagi istilahnya ya, storytelling, one liner apalagi? Ya, Apa biasanya? Kayak gitu-gitulah. Ya. Itu apakah outfit itu juga mempengaruhi? Outfit tuh pengaruh dalam stand up kayak ini. Misal kamu kalau terlalu tampil menyolok di atas panggung dan kamu nggak bahas itu jadi bumerang. pertanyaan buat penonton. Bumerang. Jadi sebisa mungkin ya relate ya sama materi yang dibawakan. Betul, sesuai. Kalau kita emang nggak ada bahas tentang outfit ya pakai biasa aja, senyaman kita aja. soalnya kan nama stand up tuh Kalau menurut saya ya, itu kan show yang bisa ditonton sama didengarkan kan gitu ya. Show-nya otomatis kan berhubungan dengan ya outfit yang kita pakai. Berarti mau nggak mau ya harus sesuai atau relate ya. Kalau misalkan nggak relate malah jadi apa istilahnya blunder atau apa gitu ya. Ya, sayang banget kalau nggak dibahas. Oh gitu ya. Penonton jadi ngapain Kok pakai itu? Kayak gitu loh. Nggak bahas itu. Kan pasti ada pertanyaan kan. Iya. Misal kalau yang dibahas mungkin tentang dia profesinya tuh aslinya ojek online ya mungkin kalau bisa sedang show ya sebisa mungkin ya Pakai jaket ojol. lebih melekat. Kayak pernah saya itu nonton Mas Rio Dumatubu. Kan security ya, security. Kayak satpam kayak gitu. Dia pernah stand up comedy pakai baju satpam. Itu boleh ya gitu ya? Boleh, Aman-aman boleh. aja ya. Bebas aja. Terus yang Pak TNI itu siapa namanya? Saya lupa yang Pak Yusuf. TNI. Yang Pak pernah iya. dikeluar di Deddy Corbuzier. Oh iya. Itu kan Yusuf, ya. Pakai itu TNI. boleh ya gitu. Boleh. Boleh. Kalau misalkan takutnya kan instansi tertentu, kemudian takutnya komunitas yang kena itu enggak ya, enggak sampai seperti itu. Selama Tanggung materinya jawab pribadi. aman, tanggung jawab materi sih aman-aman. Dan selama dia juga emang bagian dari itu kan Pak Yusuf memang Ya aman-aman aja ya. Aman-aman ya. Kecuali Mas Ilmu pakai baju Pak Yusuf, ya ngapain gitu? Pakai bajunya Pak Yusuf. Pak Yusuf pakai baju apa? Iya. Ngomongin segmen atau genre stand up comedy, masing-masing ini apakah genre stand up-nya sama? Waduh, beda kali ya. Beda ya? Bisa dibilang beda. Dari ya masih Kalau Tessa lebih ke apa? Nyamannya. mungkin absurd aja. Absurd itu kayak gimana maksudnya? Mungkin absurd itu mungkin yang punchline yang
Contoh dong satu punchline kali. Apa ya kalau gini ya? Satu punchline kali. Kalau gini ya. Sama dulu Mas Mo. punchline kali. Sama dulu Mas Mo. Mas Ilmu yang banyak. Kamu kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong kotor akhir-akhir ini. Mas Ilmu dulu ya, Mas Ilmu dulu. Apa jok-jok pendek Mas Mo? Aku nih Lebih ke apa? ke one liner tapi agak absurd. One liner agak absurd piye iku. Misal aku tuh pernah deket sama Army. Heeh, army ku apa maksudnya? Ya, coba ya. Oh iya. Sorry. Yang menonton nggak boleh ditanyain apa. Aku bodoh. Ulang. Ya. Ganti jokes nggak nih? Ulang. Sorry. Tit. Ya. Hapus ingatan semua. Ting. Wes. Aku tuh pernah deket sama Army. Dan gak enaknya deket sama Army itu kita selalu dibanding-bandingin sama idolanya. Prabowo Subianto gitu. Iya, dibanding-banding. Lucu sekali tepuk tangan teman-teman. Lucu sekali. Masuk. Iya, masuk. Aku tahu. Maksudnya berarti Army maksudnya ke itu ya, fansnya BTS ya. Iya. Kalau Mas Gomez lebih ke arah apa? Kalau itu sebenarnya saya juga masih ngeraba karena saya masih baru. Jadi masih ya secara secara pengalaman open mic tidak sebanyak mereka juga. Itu sih. Jadi kalau bilang genrenya apa, mungkin absurd di percobaan aja sih. Tapi selama open mic ya, yang paling nyaman kalau saya tentang ini misalkan. Rata-rata saya ngomongin masalah kebaristaan sama karena saya kan awalnya dari barista. Baristaan sama Anak culture banget. Iya, culture. Tato kecilnya mana Mas? Tato kecilnya. Anjay. Itu lebih ke Lokasi. Gitu ya, lebih ke mungkin kalau yang storytelling itu lebih susah nggak sebenarnya? Tapi ya rata-rata teman-teman akhirnya kayak ada basicnya storytelling sih Mas. Soalnya saya tuh pernah nonton bukan open mic ya. Dulu zamannya Dono Pradana. Nah, itu kan 1 jam apa istilahnya special show 1 jam ya. Dia itu kayak cerita sendiri gitu loh. Oh iya. Ya emang. Itu namanya storytelling ya. Storytelling. Ya, cerita panjang-panjang kemudian dipatahkan jadi punchline dan sebagainya. Iya. Sebenarnya lebih sulit mana sih antara one liner ya kita mungkin yang saya bahas karena saya tahunya one liner sama storytelling lebih sulit yang mana? Kalau di aku sih lebih sulit storytelling biasanya Mas. Cara gitu ya? nulisnya ya lebih rumit lah daripada one liner. Cuma storytelling tuh enaknya waktu kita nyampein di panggung, kita nggak terlalu harus nginget jokesnya. Jadi kita harus Nginget cuma ya tahu ceritanya. Kan itu cerita dari diri kita, keresahan kita sendiri. Jadi tinggal cerita aja. Oh iya, kalau one liner kan harus sedikit-dikit jokes gitu terus ya. Gitu ya. Emang ada batasan one liner itu harus misalkan berapa Berapa kata gitu atau berapa kata harus joke atau kalimat atau mungkin pakai durasi? Sekarang lebih fleksibel ya. Misalkan lebih dari 1 menit misalkan. tergantung konteksnya sih. Kalau semisal konteksnya kompetisi, Lomba. kayaknya akan lebih cepat lebih baik. Tapi kalau konteksnya spesial show ya terserah dia mau sepanjang apapun. Tapi urusan harus nggak harusnya kayaknya nggak harus kayaknya enggak. Tergantung komiknya sendiri. Oke, itu masalah genrenya. Iya, teknis sama genre. Kalau ngomongin pas waktu perform, saya itu tahu ada istilahnya adalah bomb slide. Iya. Bomb slide ya. Bomb slide tahu. Pernah nggak masing-masing bomb slide? Oh, pernah aja pasti. Pernah aja ya. Itu biasanya nggak kenanya momen lucu apa? Ngomongnya momen lucunya atau gimana nya itu? Iya. Dulu apa tahu pamflet? Kan biasanya yang nggak lucu, misalkan ya kita ngejokes apa gitu, ternyata nggak dapet. Iya. Nah, kemudian kita patahkan atau kita apakan supaya jadi lucu. Nah, benar. Ya, itu benar. Sorry bro, aku Langsung stand up nih Mas. Langsung stand up. Langsung gitu ya. Kenapa kita langsung gitu ya. Tapi pernah ke bomb slide ya. Pernah sih. pernah. Paling diinget pas momen apa? Tesa dulu. Aku waktu itu pernah ngeblank ngeblanknya. Karena apa tuh ngeblank?
emang mungkin gak hafal aja materinya, nggak mateng ketika kan kalau di stand up tuh biasanya sebelum kita coba materi ke penonton umum, kita ada istilahnya ngebadanin gitu. Ngebadanin itu kayak kita ngapal aja materi tapi dengan sesuai pakai gesturnya gitu-gitulah supaya nempel sama badan gitu. Mungkin itunya kurang, proses itunya kurang, persiapannya kurang, terus ketika menyampaikan di tempat open mic lupa gitu. Tiba-tiba lupa gitu Lupa aja. aja. Terus ada sampai ada misal punchline nih. Hening gak ada yang ngomong. Terus ada yang bilang penonton, "Yuk bisa yuk." Pernah Mas. Itu lucu, itu pasti Dari lucu. penontonnya tapi kita mah tetap deg-degan di atas. Itu tambah kalau menurutku kalau misalkan saya seperti itu asli aku geter nih bro, geter ya. Mending ya udah saya Nori Farisman terima kasih mending mudun. Iya, waktu Pernah kayak itu- gitu ya. Iya, Tapi kayak kalau pas job corporate pernah nggak? biasanya kalau udah semakin sekarang mungkin secara misal nulis materi, terus ternyata di titik itu nggak dapet tawa. Kalau bisa sekarang ya lanjut aja. Lanjut aja ya. Nggak usah, Jangan aja. nggak usah direspon ketidaklucuan itu, nggak usah direspon ya seolah-olah nggak terjadi aja, lanjut aja materinya ngalir gitu. Kalau misalkan sampai akhir ternyata nggak dapat, Kita pulang duluan. Gak usah makan tuh. Gak usah. pernah di momen itu sampai akhir nggak dapat gitu lucunya, Pernah, Mas. atau dapat mek. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Waktu itu saya pernah ini ngejob di salah satu bank lah. Waktu itu kayak gathering acara bank itu. Terus emang karyawan-karyawannya kebanyakan dari ini teman-teman Cindo lah, bapak-bapak apa direksi-direksi apa gitu-gitu. Saya ngejok, saya apresiasi mereka orang-orang kaya, saya nggak sekaya mereka, saya orang miskin. Buktinya di ruang tamu rumah saya tuh masih kayak ada foto-foto Wali Songo gitu-gitu. Saya bukannya miskin, maksudnya bukannya maksudnya itu miskin, cuma biasanya yang nggak ya, bukan rumah mewah kan nggak ada foto-foto biasanya. Nggak ngerti Wali Songo kan? Iya. Karena Cindo. Gak ada wali songonya. Wali Songo apa? Mungkin nggak temu ledakan tawanya mungkin karena nggak relate mereka. Iya, nggak Ya, relate. bisa jadi. Itu penting juga berarti ya. Iya. Penting juga berarti ya. Mungkin apa ya? Berarti penting ya untuk kita observasi dulu. Ya. Penontonnya tipikalnya seperti apa? Ya, Biasanya audience. biasanya Mas, kalau misalnya mau di hire untuk job stand up, biasanya tuh manajemen si komikanya nanya ke yang pihak ingin nge-hire-nya itu audiensnya latar belakangnya kayak gimana, anak sekolah kah atau pekerja kah atau apa, supaya nanti dia nyusun setlist materinya disesuaikan sama audiens. Jadi ketemu ya. Iya, betul. Hasilnya dapat respon yang baik. Undangannya dari mana kayak gitu. Siapa kliennya siapa pasti dimintai data informasi kayak gitu-gitu sih. Kalau Mas Elmo pernah nggak bom slide? Terserah lah di open mic atau di job yang corporate gitu. Kalau bom sled tuh pernah nggak ya? Aku lebih Ini orang paling lucu harusnya coy. Bentar, habisin lucu. pernah ini di open mic pernah di heckling ini orang Apa itu Madura. mana? Iya. Heckling apa mana? Heckling itu kalau misalnya kita stand up terus nanti Diganggu. penontonnya ganggu. Ganggu tanya-tanya Kayak apa ya? Ngoceh-ngoceh gak jelas ngono. Ya. ya ditanggepin. Ya, nanggepin. Kayak sama tadi Army tadi apa itu kayak gitu-gitu. Nah, Heckling. Heckling. Saya gini. Musuhnya Mas. Nah, itu ya ada penonton iya, yang ngomong iya. Oh, gitu tuh, itu heckling. Nah, di heckling orang. Lucu banget. Tiga kata lucu. Apa katanya waktu itu? Apa mas ya? Mas? Opo berarti kalau kalau kan maksudnya Terus akhirnya itu apa ya? Kayak fokusnya langsung hilang gitu. Ya langsung ini beralih ke yang nanggepin roasting tadi. demi menyelamatkan penampilan. ngatain yang heckling itu ya. Selain itu, apa itu? Kalau Mas Gomez, Sebenarnya saya tidak lebih banyak sih job corporate daripada teman-teman. Cuman Jobnya MC dia. jobnya banyak kan MC. Kalau MC semua bom slide. Semuanya bom MC slide. sama bikin kopi dia. Iya. Tapi kalau misal pas open mic mungkin yang paling saya ingat ketika saya ngejokes ada salah satu punchline-nya itu Jungkook. Ini apa namanya artis Korea. Cuman pas Jungkook itu ternyata titik tawanya nggak kena. Ya udah nari aja. Nari Jungkook. Nari Jungkook. tapi berhasil ya gitu tuh biasanya ya. Iya berhasil aja. Nah, kalau misalkan ya bom slide ternyata nggak berhasil, Ya udah pulang. Malu. Pulang aja. Sedih sih itu jujur. Sedih iya sih bener ya. sedih sih. Misalkan bom slide kita udah ngejokes,
nggak dapat, homestead nggak dapat juga ya pulang ya. Iya. Mentalnya ya bener kata Tessa, terjang aja. Ya, lanjut aja mati. Lanjut aja materinya. Dalam waktu dekat nih, stand up Indo Malang ada event apa nih? Wah. Mungkin after lebaran atau apa? Kita rutin lagi open mic. Open mic. Ah, Setiap jam tadi berapa? Ya, jam 7 malam. 7 malam sampai Selesai ya. sampai selesai. karena kebetulan ini Mas, kita baru habis menyelesaikan event besar komunitas soalnya. Apa itu, Di apa itu? Februari kemarin itu judulnya Sun Stand Up Night 8 Malang. Oh iya ya. Kemarin. Masalah ngomong komunitas yang apa acara besar, saya itu selalu kepikiran dan pengen. Nggak tahu deh ini semoga stand up Indo Malang bisa mewujudkan jambore stand up. Kan Malang itu kan tempatnya bagus, Ya. dingin, kita punya Batu ya kan, punya Malang, punya area yang cukup luas. Dan kalau misalkan dipakai jambore kan harusnya ya bagus kan ya. Ya. Kebetulan Jambore Awal stand up Indo itu awalnya di Malang. Di Batu. Cobaan rondo gak sih itu? Iya, Cobaan Rondo. Coba. Jadi yang bikin dulu acara nama Jambore stand up itu Malang. Tahun berapa itu? Tahun 2012. 2018 kayaknya. Ya. 2018 Iya. belum begitu mengikuti stand up, makanya nggak tahu. Ya. Akhirnya waktu komik-komik datang ke Malang itu banyak masalah karena kedinginan, Dingin. Oh terlalu dingin. kesehatan lah pokoknya masalah sama aksesnya yang agak jauh ke Cobaan Rondo. Sama sulit juga. Akhirnya Jambore diakuisisi sama Stand Up Indo. Oh tapi sebelumnya memang sini yang ngadain. Stand Oh. Malang. Akhirnya diakuisisi sama pusat. Ya, biar buat acara semua komunitas. Setiap 2 tahun sekali itu Mas. 2026 ini kan? 2026 ini akan ada Jambore lagi. Kemarin kan kalau nggak salah kan di Jogja kemarin. Jogja, kan? Ragunan, ya. Nah, nggak ada rencana ke Malang lagi gitu. Ah kurang tahu sih gue kurang tahu. Itu kayak urusannya. Malah kayaknya ke pusat. Bali kayaknya. Kembali. Ya, barangkali stand up Indo Malang bisa approach ke Pak Presiden Ajis. Pak Malang dong Pak. Mungkin. BE. Banget sih kalau itu. Iya, Tapi- ya, tapi barangkali. ya, mungkin. Ya kan pasti Tidak kan, menutup kemungkinan. setiap cabang kan pasti punya hak toh untuk Iya, mengajukan. punya hak untuk minta. Iya, untuk minta dan mengajukan. Kalau aja di sini ternyata secara ruang ternyata bagus. Ya mungkin 2018 mungkin ya karena mungkin pertama kali ya kan, pertama kali masih banyak minus-minusnya. Siapa tahu sekarang kan sudah karena Jambore udah dilaksanakan berkali-kali. Ya siapa tahu ternyata Malang jadi tempat yang bagus. Ya, menarik sih. Jadi sih. Ya bisa jadi. Ya bisa coba lah. Kalau walaupun mungkin Stand Up Indo, mungkin Stand Up Indo Malangnya mungkin. Ah, bagus bisa, tuh. Bisa aja. Iya kan, Jambore nginep-nginep bareng atau stand up Indo Jawa Timur. Ada nggak sih? Provinsi ada nggak? Ada. Stand up Indo Jatim. Stand Up Indo Jatim tuh tapi ini Ada event yang Event, ya. apa sejati menaungi Jatim. Ada nggak? Enggak, tapi secara komunitas yang nggak ada ya. Ada, Ya, oh, ya, nggak ada. bareng-bareng cabang antar cabang gitu ya. Antar stand up komunitas Jatim bikin acara Bareng. bareng gitu. Itu aja. Sering. Sendiri ada nggak daerah yang nggak punya stand up Indo kayak misalkan kita ngomong kabupaten lah. Ada nggak yang nggak punya cabang stand up Indo? Tahu sih. Ada sih kayaknya Kabupaten Malang kalau bisa kita mau ngomong kabupaten ya. Kabupaten Malang mungkin ya. Stand up Indo Ngawi ono gak? Enggak tahu kayaknya ada sih. Ada nggak Ngawi? Stand up Indo Ngawi. Nganjuk ada. Oh, Nganjuk. Stand up Indo ada Nganjuk. Ngawi Jawa Tengah. Lu Ngawi Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kok iso Jawa Tengah sih? Apa sih? Ya. Sorry. Kamu memang mancing supaya lucu kan Mas? Sun itu gimana? Sun itu apa? Kayak acara akbar setiap komunitas lah. Setiap daerah. Dan itu wajib Wajib. tiap tahun. Betul. Kalau nggak gitu ditiadakan nanti komunitas cabang Malang atau cabang Malang. Oh. Yang tidak menyelenggarakan di sini. Stand Up Indo lagi. Betul, harus ada sun. Sun itu Stand Up Night itu event paling prestis level komunitas di skena Stand Up Indo ini. Kenapa kok kamu bilangnya prestis? Karena itu ibaratnya wisudahnya komik. Oh gitu. Kalau orang sudah masuk atau jadi apa istilahnya Udah naik, udah di line up di panggung Sun. udah line up. Ya, wes, Udah akhirnya lulus. dianggap ya udah ini udah komik lah orangnya Oh secara berarti ilmu dan yang pengalaman. bisa naik panggung atau jadi line up Sun itu nggak semua komik. Enggak semua komik, enggak semua komik. Itu Oh, ada seleksinya lah. Itu. nah, yang nyeleksi siapa tuh? Kepelatihan. Kepelatihan Ada pelatihan, berarti ada pelatih. Ada. di itu sebenarnya ini Mas di Ya, bi. Nah, ini jujur ini kita Ada di ya, setiap komunitas. ini jujur ini ya. Jujur ini kita nggak pernah bahas di podcast lainnya ini ya. Kita nggak pernah bahas Eksklusif. eksklusif di sini aja. Kita barusan podcast ini. Ya. Eksklusif ya teman-teman. Eksklusif, tandai merah, set eksklusif. Oke, gimana? Kita nggak pernah bahas ini di Bentar, dance bentar. dan lain-lain. Musik serius. Nah, ya. Nggak pernah. Iya. Musik serius. Jadi biasanya
Biasanya cara mengelola komunitas itu tergantung kebijakan komunitasnya masing-masing. Apakah akan dibuatkan misalnya kayak struktur yang jelas, ada divisi dan lain-lain. Organisasinya lah. Terserah komunitasnya masing-masing. Nah, kebetulan di komunitas stand up Malang tuh ada struktur dan ada divisi-divisi. Ada yang divisi yang ada di telepon. Nah itu kebetulan di Stand Up Malang itu ada divisi-divisi mas. Jadi kayak divisi kreatif, divisi manajemen, divisi. Tolong masnya. Tolong ini. Cek penting ditelepon Pak. Nggak ada storage-nya. Ya ada divisi kreatif, divisi manajemen, divisi kepelatihan semacam itu. Oh gitu. Ya jadi kepelatihan itu yang Apa, Mas? Yang menentukan kamu pelatih, kamu ini gitu siapa? Ketuanya sendiri. Ketua. Senior sama senior sih, sama senior. Nah, konsultasinya sama senior ketua yang sedang menjabat di Saat itu. di saat itu Oh, di kepengurusan gitu. itu gitu. Itu ditunjuklah misalnya kepelatihan. Kepelatihan itu fungsinya nanti mengawasi progres teman-teman baru atau apa ketika nulis materi gitu. Yang Berarti memantau tahu progresnya itu lewat open mic gitu ya. ya, Betul. semacam itu. Terus mungkin yang paling berprogres, yang paling maju, yang paling bagus ininya setiap pengrajin open mic dan lain-lain, ya itulah mungkin yang bisa jadi line up soon gitu. Oh gitu. Termasuk juga keaktifan open mic. Iya. Iya sih, jatuhnya kayak gitu. Aktif open mic selalu tampil. Tapi Nggak lucu. bukan nggak lucu juga lucu. Pasti lucu. Tapi belum. Enggak pasti lucu. Open mic itu jelas gak lucu. Ya saya pernah sih aku nonton open mic itu berharap lucu. Hari itu waktu itu dinoku lagi stres lah. Nonton open mic suntuk. Nonton open mic berusaha untuk mendapatkan Hiburan. Sama mantul. Iya betul. Itu betul. Memang komiknya kalau- kadang gitu. betul. Open mic itu kayak gacha memang. Iya. Kalau di Malang ini dalam waktu dekat ada spesial show-nya siapa ini? Mungkin dari yang teman-teman nasional atau Akhirnya Raditya Dika ada terakhir. Raditya Dika ya? Oh itu ya? Cerita sialku apa cerita sebelumku ya? Sialku. Seceria aneh Bukan. Cerita anehku, cerita Mulai anehku. cerita anehku ya? Akan datang ke iya. Malang. Ada Coki juga. Ya, Pak Dede nanti akan Coki Pak Dede tur bebas. ke Malang. Ya. Coki Pak Dede bebas akan datang ke Malang tuh. Iya. Nah kalau gitu tuh yang jadi panitianya teman-teman sendiri ya biasanya ya? biasanya ya. Rata-rata seperti itu. Soalnya saya tahu yang kalau misalkan di Surabaya itu misalkan yang datang siapa ya dari nasional itu yang jadi panitia atau apa ya krunya lah itu biasanya dari komunitas daerah itu. Iya betul. Pasti gitu ya. Jadi Ya. mereka kalau misalkan mau mengadakan event di suatu daerah tertentu pasti kerjasamanya sama komunitas. Iya. Di daerah tersebut ya. Buat manpower. Oh gitu ya. Ya bener ya buat promosi juga dan sebagainya gitu ya. Nah ini pendapat saya seorang komika itu kan pasti aktivitasnya ketika di panggung berdiri cukup lama. Nah, ya itu. Iya kan? Iya kan? Pasti butuh sepatu yang sangat nyaman. Ya. Selama ini yang kalian pakai biasanya sepatu yang modelnya kayak gimana sih? Yang paling sering ya kalau misalkan pas untuk manggung lah, PD-nya pakai sepatu yang model seperti apa? Saya PD-nya kalau pakai sepatu yang ini Mas yang kayaknya kalau mohon apa dikoreksi kalau salah-salah. Aman. Yang rendah ininya rendah bukan yang high. Apa istilahnya Mas? Soalnya, Ya, soalnya bukan. yang rendah. Bukan nih, bukan yang Oh, ini yang ke atas. cuttingannya, Ya, cuttingannya. yang rendah yang bukan yang sampai atas gitu. Oh, lebih suka yang Di bawah mata kaki. Ya, di bawah mata kaki ya. Kamu kan lagi stand up, bukan Satpol PP. Iya, benar PP kan pakai sepatu segini. Iya kan benar. Ngapain juga kan ya? Iya. Kan guyu nih. Ya tahu sih. Ya tahu sih Korea ya kan. Kamu bilang gitu kan, Tes? Ya tahu sih. Biar lebih leluasa ya. Ya biar lebih pedenya pakai sepatu kayak gitulah sehari-hari Kalau aktivitas. ilmu Aku yang ini sol dalamnya agak empuk. Insole. Insole. Iya, Insole. sole dalam. Iya, Kan ada insole. sol insole sama sol out. Apa? Hey, Outsole, outsole. sorry. ya. Kalau Gomez lebih sukanya gimana? Nyamannya sepatu skate sih. Ya, berarti anak skate banget. Ya enggak sih, macai. Mas. Barista, skate, Ya, iya semua komika. Bikin kopi sambil main skateboard. iya. Wah, ini benar-benar anak culture banget. 360 saya. Wow. Coba saya akhirnya 360. Rusak nanti saya. Ngeri culture banget Mas. Nah, kita nih ada sepatu baru ya dari Adiles ya, teman-teman ya. Nah, coba dong. Nah, di teman-teman sini ada rilisan terbaru dari Adiles ya, namanya Adiles Asphalt Salah. Asphalt Nah, Salah. salah satu hal yang saya itu pengen belajar ya, dan berhubung dengan
para masternya nih coy, orang-orang Oh, iya sih. paling lucu Bismillah. se-universe. Universe. Ya. Ya. Ini kayak Sule aja, wah jelas kalah lucu ini. Jadi Kalah lucu ini. Kevin Hart. Ya. Kevin Hart wah kalah lucu ini. Kalah lucu, Nah, ya. saya tuh selalu pengen belajar yang namanya adalah roasting. Ya, roasting itu sebenarnya ini kalau pengetahuanku ya, Ya. sepengetahuanku adalah kayak apa ya? Mungkin kita ngejek ya, bener nggak? Enggak ya? Atau sepemahaman dari komika sendiri apa sih makna dari roasting itu? Kalau sepemahaman kayak ngejek ngono kan? Bener nggak? Roasting ya. Kalau secara terjemahan bahasa secara literal, wah, sih. inilah ilmu. Inilah ilmu. Inilah Knowledge knowledge. ini. Inilah Ya, kalian nonton Crossmode ini nggak rugi coy. Ini adalah tontonan full daging asli. Coba apa itu? full daging. Kalau secara terjemahan wah, memanggang kan. Oh iya. Memanggang. Jadi mungkin bahasa sehari-harinya memanas-manasin. Mungkin. Jadi kayak supaya agak objek roastingnya merasa panas atau merasa disentil sedikit gitulah intinya Oh mungkin gitu. ya. Tapi kalau misalkan pernah nggak roasting marah gitu, boleh nggak seperti itu sebenarnya sih? Kayaknya tapi sebelum roasting kan ada Ada do and don'ts-nya. betul Ya, biasanya udah Apa yang nggak boleh? konsensual. Apa yang nggak boleh disenggol? Ya. Apa yang boleh disenggol? Jadi materinya sebelum diperformkan kan Tanya konsultasikan. ya, Betul. konsultasikan ke yang mau di roasting. Objek roastingnya. Nah, kebetulan sudah konsultasi sama Ini, Fatu. Kan? iya, aman. Nah, ya pasti. Ngobrol dulu tadi. Jadi kali ini nih ya, saya tantang dari teman-teman stand up Indo Malang yang jelas udah pasti lucu, penuh dengan gelak tawa yang membuat perut kalian terguncang-guncang sampai tenggorokan kalian kering. Briefingnya nggak gitu tadi mas. Mas briefingnya nggak gitu. Tadi katanya ini obrolan utuh tanpa bilang roasting ini. Iya kan, iya kan. Gimana? Nge-roasting apa yang ada di depan. Oke. Bebas ya, sekali lagi Crossmode itu jujur itu asik, baper itu berisik ya. Itulah. Kita dari Adiles tidak akan tersinggung dengan roastingan kalian. Kita bebas. Kita adalah brand yang senang dikritik Ya, oke. ya. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin merosting dulu. Roastingan saya ini sudah benar apa enggak? Oke. Nah, ya. Jadi juri nih ya. Iya dong. Oh, gitu? Iya, saya kan Tadi kan ngomong saya pengen belajar roasting. Iya. Saya tadi dari perjalanan Surabaya ke Malang sudah menyiapkan roasting nih. Wah, Tapi bukan sepatu ini, karena saya nggak tahu tadi sepatunya apa ya. Jadi saya menyiapkan sepatu yang saya pakai. Oke, iya, itulah. Sepatu yang saya pakai nih ya. Ini namanya adalah Adiles Esen Clovis. Warnanya hijau. Nah, sepatu ini sendiri itu rilis ada beberapa colorway dan sepatunya bagus, nyaman, murah. Tepuk tangan dulu untuk Adiles. Ya kan? Ya. Nah, tapi saya itu mikir, kenapa yo Adiles kok ngebuat sepatu ini warna hijau? Ya kan, apakah terinspirasi dari kerudungnya Bu Gubernur Jawa Timur? siapa tuh? bentar. Emang Jawa Timur punya gubernur? Nggak pernah kelihatan soalnya. Oh, atau itu mungkin berekspektasi mau dipakai Nyi Roro Kidul. Iya nggak? Kan Nyi Roro Kidul suka warna hijau. Bener nggak? Siapa tahu Nyi Roro Kidul tiba-tiba masuk ke kotanya Jeju. Berapa harga outfit lu? Jadinya roasting gubernur atau sepatu sih? Kalau yang saya tadi itu roasting atau enggak? Mungkin bisa aja sih, Iya. masuk. Jadi kayak bridging roasting sih. Bridging roasting ya? Bisa aja sih. Level lucu 1 sampai 10. Waduh, lucu. Ngomong siji, masalah sepatu. Nol deh. Berapa ya? Sun. Jujur lucu. Sun. Pakai hadiah. Sun. Nggak diundang lagi. Nah, sekarang dari para master nih, ya. Coba ngerosting sepatu terserah, bebas apapun boleh, ya. Kita nggak akan baper. Ya. Kita nggak akan baper. Dimulai dari siapa dulu tuh? Mas Ilmu. Gambreng. Ini masalahnya kalau nggak lucu penonton yang baper sumpah. Real. Ditawa teman-teman. Real, tolong bantu lah ya. Ya. Ini boleh sambil dipegang nggak ini, Mas? Boleh dong. Boleh sambil dipegang. Dipegang, dicium. Ini kita apresiasi dulu kepada Ardiles ini.
Jujur ini teman-teman Ardiles, ini tadi namanya apa namanya? Ardiles Asphalt Salah. Asphalt Salah. Nah, Jujur, misalnya ini sudah rilis di pasaran, saya ada perkiraan kalau ini akan dimirip-miripkan dengan Adidas Samba. Saya punya perasaan akan dimirip-miripkan dengan Adidas Samba. Tapi menurut saya nggak apa-apa mirip dengan Adidas Samba. Yang masalah itu kalau miripkan sama Adidas Sambo ya kan Mas? Jangan. Ya itu aja sih. tepuk tangan dulu dong. Jangan dulu. Si bro. Serem bro lagi bro. Serem bro. Lanjut kedua. Aku sih mau aku terakhir kudu lucu aku. Kita bawa tangan sih untuk Mas Elmo, semangat. Kita nggak nyiapin ya sebenarnya, nggak nyiapin roastingan, nggak apa. Kita baru nonton baru lihat sepatunya Ini tadi. langsung apa ya? Menurut saya sih sepatunya bagus ya. Soalnya juga lumayan nyaman buat dipakai jalan. Elastis sekali. Cuma sayang namanya Ardiles. Kalau di KW-in nggak enak. Pernah saya punya sepatu Ardiles yang KW. Namanya Nike Ardiles. Aduh. Pas dipakai nyanyi. Malam-malam Ku sendiri tanpa cintamu lagi. Wow. Ngebesek. Minum dulu. Oke, terakhir ini harusnya yang ini Nah, spesial ini. Nah. Lucu. Aduh, aku jujur Adidas ini sekarang brandnya sangat-sangat bagus Mas. Mesti dibandingkan dengan dulu pas kita kecil sekolah. Adidas tuh kayak sepatu ya orang prasejahtera lah maksudnya. Miskin lah gitu loh. Tapi sekarang kayak kelihatan keren gitu. Jadi saya tuh bersyukur kalau Adidas tuh sekarang udah bagus. Sayangnya pas tahun 2013 2014 saya tuh pernah merasa kecewa gitu sama Ardiles. Karena dulu saya pernah makan di suatu tempat makan dan pada satu tempat makannya itu pakai harus cepat sepatu. Dan pada saya pakai Converse hitam putih Chuck Taylor. Pada saat itu lepas sepatu, selesai makan, sepatu saya nggak ada. Diganti sama Ardiles. Pada saat itu karena Adidas Bro-nya belum bagus. Ya udah nggak saya pakai lagi, saya mending nyeker aja daripada pakai Ardiles. Tapi kalau misal pada saat itu ada Adidas Asphalt Salah, saya akan pakai. Saya akan pakai. Iya. Belum jadi anak skena. Belum. Sayangnya Adidas juga ori lagi kalau saya akan pakai. Iya. Belum ngerti fashion waktu itu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Saya punya tebak-tebakan. Nah, inilah. Sepatu apa yang pinter banget? Sepatu boot. Salah. Sepatulah. Benar. Itu enggak. Masa sih? Itu. Sepatu apa yang lucu? Apa tuh? Loh, pinter apa lucu? Sepatu apa yang pinter kok lucu? Sepatu bukan sepatu boot. Iya, sepatu Einstein. Apa tuh? Apa Mas? Profesor? Sepatu Habibie. Iya, sepatu Habibie. Mau tahu? Apa tuh? Ardiles. Karena artinya Karena les. Ya. Karena acaranya Ardiles ya. Ardiles ya. Ardiles. Terima kasih. apa? Ada singkatannya Ardiles, Mas. Ada singkatannya, Mas. Are. Disco. Are disco lestari. Iya, oke. Jujur, aku sedikit ngerti. Enggak ngerti. Tapi bener, itu asli Mas enggak? Enggak. Asli. Kameramen bohong guys. Oke, terakhir teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman yang nonton ini ya,
para cruise motor di rumah atau yang sekitar Malang Raya atau dimanapun lah yang mungkin nanti next bakal ada mungkin rencana mau stay di Malang dan ternyata setelah nonton video ini kayaknya lucu juga ya ikutan stand up comedy. Caranya kalau misalkan mau gabung ke teman-teman komunitas stand up Indo Malang, caranya gimana? Caranya gimana Pak? Syarat-syarat Cukup mudah. Jadi kalian berakal. tapi orang gila lucu sih. Sumpah. Iya. Terus apa syaratnya? Kamu sebutin Sebut nama. Ya. Syaratnya Mas. Syaratnya tinggal datang aja hari Kamis untuk sharing, lalu hari Jumat open mic. Sharing itu berarti kayak belajar-belajar gitu ya? Ya, belajar dulu. Jadi komunitas stand up Ngumpul Malang sama teman-teman. ya, agenda mingguannya ada sharing di hari Kamis dan Jumat Tawa open mic di hari Jumat. Itu harus ikut ya? Ya. Kalau mau ikut. Kalau mau ikut. Free atau apakah ada Free. harus? Sama bawa materi aja Sih. Bahkan kalau lucu kita kasih job dibayar dia. Iya. Ya udahlah, terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman stand up Indo Malang, jaya selalu dan semoga sampai kapanpun tetap ada Iya, ya. amin. Dan semoga program regulernya ada terus open mic Amin. ya dan ya semoga teman-teman yang hadir di semua ya dan semoga teman-teman semua yang hadir di sini punya karir yang sangat cemerlang. Amin. Amin. Ya. Amin. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya.